إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Babul libas, bab menerangkan tentang pakaian. An Abi Amir, dari Abu Amir Al-Asy'ari. Qala, Abu Amir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada di antara umat saya aqwamun, sekelompok atau segolongan orang, yastahillun al-khira wal harir, sebagian hadis enten sing roe niku enten titike. Rasulullah mengatakan nanti satu saat ada umat-umatku itu orang-orang yang yastahillunal khira, menghalalkan khira niku dimana zina. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, sebagian umatku ada orang-orang yang menghalalkan zina. Istilah sekarang melegalkan zina. Jadi orang zina itu dilindungi. Bahkan dikai peraturan. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ada orang yang menganggap zina itu perlu dilindungi. Itu salah satu resiko kejadian kalau umatnya itu tidak berani menegakkan kebenaran. Dan inilah kadang perzinaan itu dianggap legal. Alasannya timbangannya gak terkoordinir, gak iso diawasi, akhirnya terus digawe nonggon. Padahal itu haram. Tapi ada yang menganggap, tidak tahu yang memberikan perlindungan itu nganggap halal maupun nganggap nopo. Tapi yang jelas di akhir zaman orang-orang yang zina itu ditoleransi oleh umat Islam. Wal harir, dan juga banyak yang menghalalkan atau memperbolehkan berpakaian sutra. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa asluhu fil Bukhari, aslinya berada di kitab Bukhari. Jadi hadis ini sebenarnya memberikan sinyal, memberikan peringatan bahwa ada dua hal yang diharamkan oleh Allah tetapi banyak dilanggar oleh umat Islam. Nabi mengatakan min ummati,
dilanggar oleh umat Islam. Salah satunya adalah menganggap zina itu biasa, kemudian berpakaian sutra ini di hadis lain dikatakan khusus bagi orang laki-laki. Ya asalnya pakaian itu asal tidak ada larangan dari Nabi, ya boleh-boleh saja. Urusan adat kebiasaan, urusan aktivitas atau kegiatan sosial, termasuk urusan makanan dan minuman, itu kalau dilihat aslinya itu semuanya boleh. Tapi nanti kemudian ada rambu-rambu hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, termasuk di dalamnya adalah tentang pakaian. Pakaian itu ada yang dilarang khususnya bagi laki-laki, yaitu pakaian sutra. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencegah atau melarang an-nashraba, kita minum fi aniyati dzahabi, menggunakan wadah dari emas, wal fiddati dan perak, wa an na'kula fiha, termasuk juga makan menggunakan piring emas, wadah emas, wa an lubsil harir, juga melarang memakai pakaian sutra, watibaji, dan juga atibaj. Ada yang mengartikan sutra tebal, ada yang menerjemahkan permadani. Wa an najlisa alaihi, dan juga kita dilarang untuk duduk di apa istilahnya itu, karpet terdiri dari sutra. Rawahul Bukhari. Ya begini ini hadis yang banyak menjadi kontroversi karena sebagian ulama atau sahabat itu melihat realita di masyarakat, itu banyak orang yang minum menggunakan wadah-wadah yang terdiri dari emas. Ya dulu itu kan raja-raja zaman dulu, tempat-tempat perabot rumah tangganya itu kan banyak dari emas. Kalau tidak gitu perak. Maka sampai sekarang orang itu merasa bangga kalau punya wadah-wadah yang warnanya itu kemas-masan. Kalau tiru kan seperti dari haji kan beli. Oh bukan emas itu. Termasuk beli ceret waktu haji. Warnanya seperti emas. Itu kan bahannya nggak tahu apa itu. Aluminium apa bahan, apa tembaga. Itu menunjukkan bahwa zaman dulu itu orang memakai perabot dari emas itu jadi kebanggaan. Kalau kita lihat ceritanya raja-raja zaman dulu kan juga begitu, dan itu menjadi kebanggaan banyak orang. Rasulullah melarang pakai cangkir atau gelas, ya.
emas, kemudian piring-piring atau apa saja, itu diharamkan oleh Rasulullah. Bahkan juga diharamkan untuk memakai sutra. Ya, sutra itu yang bahan bakunya itu dari bulat sutra. Kenapa diharamkan? Karena dulu itu yang namanya emas, kemudian pakaian-pakaian sutra itu lambang kebanggaan, dan nanti kalau tidak dipahami orang bisa menjadi sombong. Maka ada yang mengatakan hadis ini alasannya adalah lil khayalah, untuk kesombongan. Jadi kalau sudah semuanya terdiri dari emas itu, ya seakan-akan menjadi orang yang tidak ada bandingannya. Makanya walaupun tidak boleh pakai perabotan emas, ya orang masih banyak yang bangga dengan warna-warna keemasan. Itu memang naluri era seret-seret dari Mekah, dari Madinah itu yang dibeli jamaah haji. Itu kan ada dua warna, ada yang putih, ya, silver atau perak, ada yang kuning, ya istilahnya kuning emas. Kalau sekarang kan orang biasa saja, bahkan tidak ada yang beli seret emas, seret warna kuning. Soalnya di pasar turi juga sudah banyak, di mana itu Monokromo, pasar turi sudah tidak ada sekarang. Apa PGS itu ya sekarang dicetak depannya itu kan jualannya. Ya. Jadi masih banyak orang jual warna-warna seperti itu karena ya juga masih banyak yang suka. Termasuk gelas-gelas yang dari Mekah itu untuk minum air zam-zam kecil-kecil itu kan dilukis ya, seperti emas warnanya. Nah, dulu kebanggaan ada Pak Haji, perabotnya begitu tua, menunjukkan bahwa ini orang kaya. Di Indonesia tidak ada, ya, beli ya harus ke Mekah dulu. Nah, sekarang di mana-mana sudah, malah online sekarang itu juga banyak. Cuma anehnya itu ya orang awam, barang-barang yang dibeli dari sana itu Dari sini produknya Cina semua. India Itu sampai lihat itu, tidak ada yang dari Mekah, dari Madinah. Wong sana tidak ada pabrik-pabrik seperti itu. Semuanya impor dari luar. Kadang-kadang ya dari Sidoarjo, dari Pasuruan, itu ada yang sampai sana. itu waktu itu dagang di Medina dan Mekah dari Pacitan semua. Ya, ya. Jadi kita itu gitu, kadang beli barang dari sana ternyata kayaknya wong Tanggulangit. Jadi intinya itu pakai perabot-perabot dari emas perak itu sebenarnya ya maksudnya Rasulullah itu untuk tempat minum, tempat duduk, perabot-perabot rumah tangga itu kan sebenarnya tidak perlu berlebih-lebihan. Ya biasa saja. Sekarang itu malah orang sudah mulai mundur ke belakang. Di tempat-tempat
negara-negara maju itu malah misalnya bikin teh itu sudah kembali pada teko yang berasal dari tanah. Cuma rada apik, batine keramik. Malah ada yang ya model warnanya seperti ya zaman dulu kayak kendel, kayak apa itu. Jadi malah antik sekarang dicari orang. Tapi kalau walaupun bukan dari emas, tapi harganya malah lebih mahal, ya termasuk itu berlebihan di dalam menggunakan perabot rumah tangga. Ya, intinya hadis ini Rasul mengajak pola hidup itu sederhana, tidak usah ya sembarang itu kan. Intinya itu membanggakan diri. Ibu-ibu itu sampai sekarang yang gemar perhiasan emas itu kadang-kadang pas duwe gak ono ya golek emas-emasan. Sing penting ketoke kene. Mbok iku temboko apa disepono ngene ana kromo. Disemprot apa istilahnya disepuh ya. Pokoknya biasanya gawe perhiasan terus. Riyaya mulai nang desa, perhiasane wis kedol kabeh. Ya paling enggak golek sing kira-kira ketok. Yang penting ketok anyar. Saulan rong wulan lotur ya. Yang penting wis mari riyayan nang desa. Ketok gawe perhiasan. Tapi kalau orang perempuan ya tidak masalah memang. Wanita itu bagian dari zinatun fil hayatid dunya. Bagian dari perhiasan. Maka karakter wanita itu suka pamer dengan perhiasan-perhiasan. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Umar radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa maudhi'a usbu'aini aw salasin aw arba'in. Muttafaqun alaih. Sayyidina Umar menceritakan bahwa Rasulullah itu melarang memakai pakaian dari sutra kecuali kalau sutranya itu usbu'aini, kira-kira hanya 2 jari. Aw salasin atau 3 jari, aw arba'in atau 4 jari. Artinya hanya sekedar variasi. Apakah itu di bordil atau di sulam atau kadang-kadang hanya benangnya saja yang pakai emas. Pakai sutra. Maka ada istilah benang sutra itu karena ada benang sutra itu ya memang untuk supaya kelihatan indah, diwarna-warni pakaian-pakaian. Dulu di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu kan pakaian-pakaian itu banyak yang disulam atau apa istilahnya, ya dibatik dengan warna-warni yang keemas-emasan. Kayak Sumatera itu pakaian-pakaiannya dominan ya merah sama kuning. Cina juga termasuk. Ya karena itu warna kebanggaan. Di Aceh, di Kalimantan, di termasuk daerah-daerah pakaian adat, Lampung dan sebagainya, itu ya warnanya itu ya warna keemasan. Dan supaya kelihatan
kebiarnya itu bagus, kadang-kadang kainnya itu warnanya ya merah dengan kuning emas itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau sekedar untuk pantas-pantasan ya. Istilahnya Sayyidina Umar itu usbu'aini au salasin au arba. Ya, saya diukur 2 jari. Wong Jawa ini 2 nyari. Tidak apa-apa kalau sekedar itu kayak pantas-pantasan. Tapi semuanya pure ya. Pakaian dari sutra itu mahal. Dulu awal-awal tahun berapa ya? Sarung dari Samarinda yang tipis sutra itu kan mahal. Ya itu dimasukkan korek bisa. Oh iya, kan dimasukkan bungkus korek dulu, zaman dulu korek api yang pakai batangan itu. Itu katanya, saya sih enggak. Ya ceritanya orang tua. Sarung Samarinda. Kemudian ada lagi yang dari Bugis. Itu terkenal sarung sutra. Sehingga di sini sampai sekarang sarung bagus itu dikenal dengan sarung Samarinda. Bahkan padahal yang bikin orang Gresik itu kan pabriknya di daerah Cermin. Sarung Samarinda, namanya masih Samarinda. Ya dulu memang yang bawa sudakar-sudakar dari Samarinda itu berlabuh di pelabuhan Gresik itu. Kemudian terkenal akhirnya orang-orang sana, terutama orang-orang Arab yang di Gresik itu kan banyak yang berdagang, bikin pabrik sarung. Namanya sampai sekarang masih tetap sarung Samarinda. Sekarang berubah karena capnya itu ditulis BHS, ya orang bilang BHS. Ya, cuma Samarinda sekarang itu tidak seperti dulu. Walaupun harganya mahal, kan jutaan kalau Samarinda BHS itu. Tidak seperti itu. Saya itu dulu kan ya biasa wong desa itu nih. Habis panen tambah itu kadang berlomba-lomba pamer sarung. Iya. Mahal-mahal. Ya dulu juga wong lingkungannya begitu. Saya itu sempat merasakan sarung Samarinda itu memang beda. Akhir-akhir sama saja. Makanya dulu itu nyucinya harus hati-hati, harus digantung pakai apa itu. Dan tidak boleh diujak. Yang sekarang BHS sekarang dilebokno mesin cuci yang meter. Iya. Ini yang saya pakai ini kan BHS, katanya orang Samarinda. Kita lebokno mesin cuci ya biasa. Makanya sekarang tidak bangga pakai sarung. Apalagi kayak saya itu banyak sarung BHS. Tapi yang sarung dum-duman. Gak tuku dhewe apa banggae. Dari masjid sana, masjid sini. Itu kalau hari raya itu banyak yang ngasih. Kita ini sekarang kan baik kiainya maupun jamaahnya itu kan sering dapat dum-duman sarung. Jamaah-jamaah aktif masjid, mushola. Ya musimnya begitu. Kalau dulu orang tidak punya uang banyak ya, nggak bisa beli BHS. Nah itu intinya sebenarnya itu Rasulullah ngajari, tidak usah berlebihan, berpakaian biasa saja, apalagi termasuk tempat-tempat untuk makan dan minum. Nggak usah nganggo emas. Itu dulu budaya raja-raja zaman dulu itu memang begitu. Di perabotnya itu mesti termasuk apa namanya
talam atau bagi ya, yang untuk ngantar itu kan gitu warna perak. Nah sekarang untungnya sekarang itu kreatif orang. Katanya apik tapi bahannya plastik. Jadi ya insya Allah wis terhindar dari anjurannya Rasulullah tidak boleh menggunakan pakaian yang berlebihan atau perabot-perabot rumah tangga yang berlebihan. Ya kan di rumah-rumah orang kaya itu kan banyak gitu. Di almari, buffet, kemudian warna-warni yang keemasan itu kebanggaan.